Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil kahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili ala nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah allazi ja'ala al-izzata lil mu'minina as-sabirin wa kataba sillata 'alal kafirin al-hakidin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala habibil qulub wa zikril arwahi wa imamir rusul Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazakkaru qawlahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang kami muliakan, salah satu ajaran mendasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Pentingnya akhlak ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlakul karimah kepada sesama manusia, dan akhlakul karimah terhadap lingkungan alam sekitar. Dalam upaya memperbaiki akhlak terhadap sesama manusia, ada dua anggota tubuh yang harus diperhatikan. Pertama, hati. Yang kedua adalah lidah. Hati harus dijaga. Bersihkan hati dari segala kotoran hati. Bersihkan hati dari segala penyakit hati. Ku hati malasa, hati marota, dan nulis selama. Ini adalah mesin, ini adalah dinamo. Apa penyakit hati? Banyak, tapi ada yang parah. Takabur. Orang takabur merasa diri besar, tapi sebenarnya kecil. Orang takabur jangankan masuk surga, iblis dari surga keluar. Orang bisa takabur karena pangkat. Pangkat kan hanya sementara. Boleh jadi hari ini berpangkat, besok tidak ada lagi pangkat. Orang bisa takabur karena kaya. Kekayaan pun sementara pula, karena boleh jadi hari ini kaya, besok bukan lagi orang kaya. Orang bisa sombong karena terkenal hebat, itu pun sementara, karena boleh jadi hari ini terkenal, besok tidak lagi. Bersihkan hati dari segala sifat-sifat kesombongan. Iri hati, penyakit hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi dia mulai salama susana tawe
Noporonu ranuna atau na susah. Bersihkan semua itu. Kemudian toma, manguah. Setelah hati ini bersih dari segala penyakit-penyakit hati, lalu diisi dengan akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah sabar dan syukur. Sabar dalam ajaran sufi memang sudah kelas tinggi, butuh latihan, dan latihan. Kemudian melihat orang yang lebih susah. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Nabi susah, dicaci, diboikot, dituduh gila, dituduh penyihir, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Untuk menghibur Nabi Muhammad, diturunkan ayat-ayat kisah para nabi terdahulu. Karena susahnya luar biasa, Pak. Kalau Nabi Muhammad menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, kafir. Tapi kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya cuma tidak menyembah Tuhan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kafir. Kafirnya Fir'aun bukan hanya mengingkar Tuhan, tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hanya Nabi suruh sabar aku Muhammad, sabar aku, sabarlah. Kalau kamu didustakan, nabi-nabi sebelummu pun pernah didustakan. Ini sabar, syukur, isi dengan syukur. Insya Allah Allah menambahkan nikmatnya. Ini yang pertama, hati harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sidang Jumat yang kami memuliakan. Yang kedua, lidah. Lidah ini adalah anggota badan yang tidak bertulang. Orang bisa sukses, bisa bahagia karena lidah. Tapi sebaliknya orang bisa celaka karena lidah yang tidak terkontrol. Karena lidah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh sembarang ucap, tidak boleh sembarang mengeluarkan kata-kata tanpa kerjasama dengan hati. Dalam Al-Quranul Karim ada ucapan-ucapan yang diperintahkan dan menjadi petunjuk kita dalam bertutur kata. Antara lain, pertama, qaulan karima, ucapan mulia. Ucapan mulia, ucapan sopan, ucapan terhormat. Ucapan ini dapat kita baca dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan mengatakan puah kepada kedua orang tua. Jangan menghardik. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah perkataan qaulan karima, ucapan mulia. Walaupun ayat ini berkaitan dengan perintah berbuat baik, bertutur kata yang benar kepada orang tua, tapi ini bisa dipakai, dimaknai untuk yang lain, kepada senior, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, kepada atasan. Hendaknya kita menyampaikan kata-kata seperti ini. Yang kedua, qaulan ma'rufa, ucapan ma'ruf, ucapan sopan, ucapan yang sesuai dengan norma, ucapan yang tidak jorok, ucapan yang diterima di tengah masyarakat dan sejalan dengan
nilai-nilai kebenaran yang dikandung dalam Al-Quran. Ini dapat kita lihat. Tapi kita baca berkaitan dengan pergaulan dengan orang miskin, orang yang kurang akal. Sampaikan qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan ma'ruf. Orang berada, yang kurang beruntung, orang miskin, anak yatim, jangan kasari, tapi berilah, sampaikanlah, ajaklah bicara dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang ma'ruf, diterima oleh masyarakat, dan ucapan itu sopan. Setidaknya mereka memuliakan. Yang ketiga adalah qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ucapan benar. Tapi kan ucapan benar belum tentu tepat. Ini benar, tepat. Ucapan benar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah qaulan sadida, ucapan benar. Jangan bohong. Aja mak boleh. Nabi dari lahir sampai mati beliau tidak pernah bohong walau sekali. Sehingga sepakat orang Makkah memberi gelar Al-Amin. Dia ditela Al-Amin di ulana Nabi tah. Nabi Muhammad pertama digelar, orang Arab sendiri yang beri gelar. Sehingga ketika beliau menyampaikan peristiwa di luar nalar mereka, contoh peristiwa Isra Miraj, yang di luar nalar mereka tidak bisa terima menurut akal mereka, tapi susah juga karena beritanya disampaikan oleh Muhammad yang tidak pernah bohong. Al-Amin, jujur Pak, berkata sesuai fakta, tidak mengarang-arang. Bohong itu adalah bencana, malapetaka. Nah dia itu nak capu, ada tongongnya di pohon otomatis. Jadi ada tongeng yang di prinsip tak tubuh newe ugi, ada tongeng, ada nagau, ada tongeng Pak. Ya. Ini prinsip orang bone ini, orang bogis. Ini namanya ma'ruf. Ini ma'ruf tapi sejalan dengan Al-Quran. Jadi ma'ruf itu nilai-nilai di tengah masyarakat sejalan dengan kebenaran Al-Quran. Ini qaulan sadida. Kemudian yang keempat, qaulan layyinan, ucapan lembut. Malah lain, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyinan, ucapan lembut, sopan, tidak terlalu keras, apalagi di hadapan senior, apalagi di hadapan guru, apalagi di hadapan orang tua yang mengandung kita susah payah, yang melahirkan kita perjuangan antar hidup dan mati. Masa kita berkata-kata kasar di hadapan mereka? Qaulan layyinan. Perintah ini dapat dibaca berkaitan dengan kisah Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah menghadapi Firaun. Ishaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, dua orang disuruh sini, Nabi Musa dan Nabi Harun, adiknya sendiri. Nabi Harun itu diangkat menjadi nabi atas permintaannya Nabi Musa. Pergilah kalian berdua, jadi Musa dan Harun, ila Fir'aun, kepada Fir'aun.
Innahu tagas, Firaun itu sudah kelewat batas. Bayangkan ini Firaun ini. Saya sampaikan tadi, kalau Abu Lahab, Abu Jahal kafir, tapi tidak sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Firaun mengaku diri sebagai Tuhan. Ada pertemuan, dia sampaikan di hadapan orang banyak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Sudah kelewat batas. Musa harus sampaikan itu Firaun, dakwailah Firaun, tapi jangan kasar. Kata-kata lembut. Ya Rasulullah nasi Isa sebagai tahu Pak, makasar cara no bicara. Menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang tidak benar, akhirnya menimbulkan kemungkaran dan dibalas dengan kemungkaran yang lebih tinggi. Ishaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan qawlan layyinan, ada melemah, semoga dia mengingat dan takut. Ya itulah, sampaikan didakwah secara halus. Bagaimana Firaun itu taubat, walaupun tadi mengaku diri sebagai Tuhan, tapi di penghujung umur taubat. Watunai lomate di Laut Merah dalam upaya memburu Nabi Musa alaihissalam, dia tenggelam menghadapi mati, taubat dia. Kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya muslim. Tapi saya yang terlambat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru taubat. Engkau telah berbuat dosa sebelum ini dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Terlambat, tapi taubat tadi, tapi terlambat, Pak. Inilah pentingnya kita menyampaikan ada melemah. Ini tadi qaula layyinan. Yang kelima, qaulan baligha, tepat sasaran. Ibarat kau tentara, sementara perang, setiap amunisi, setiap peluru, mak betul senjata yang kena. Jadi dia nak tembak bawang, setiap tembakan kena sasaran. Inilah qaulan baligha. Ini dapat ditemukan dalam Al-Quran berkaitan dengan pergaulan atau dengan ketika menghadapi orang munafik. Nasihati dia, tapi sampaikan qaulan baligha. Jangan biarkan larut dalam kesesatannya, tapi dakwailah mereka itu. Padangi loh dengan kata-kata baligha. Boleh jadi singkat padat, boleh jadi panjang, tapi kena sasaran. Dikondisikan saja. Ada orang cepat, tembakan cepat, singkat padat. Ada yang butuh penjelasan yang jelas, baligha, tepat sasaran. Jemaah yang kami muliakan, yang keenam, qaulan maisura. Ini dalam surah Al-Isra. Qaulan maisura, ucapan mudah. Ini berkaitan dengan ada orang minta tolong, minta bantuan atau pinjaman, tapi dia itu sempat. Misalnya gitu, mereka diminta pengaji, tapi dia gak makan, aja muka saraki. Meloh tutuh, dia suruh-suruhmu, sudah miskin, dihardik lagi, ditakut-takuti lagi, sudah miskin, lapor ke polisi ya. Jangan kasar begitu. Qaulan maisura, ucapan mudah. Kau dia tengah-tengah makan, melo dikasih orang miskin, betul-betul miskin, bukan rekayasa lah. Ya, betul-betul miskin, sampaikan.
Mohon maaf, saya belum punya. Mungkin di sana di Basnas, mungkin bisa ke sana. Itu kan ucapan-ucapan harapan, tapi bukan harapan palsu. Oh, mungkin sekarang belum bisa bantu, tapi mungkin bulan depan, ya mudah-mudahan ada rezeki. Tapi itu janji. Inilah luar biasanya Al-Quran ini. Jadi mengantar kita bagaimana bertutur kata, Pak. Qaulan maysura, ucapan mudah. Insya Allah, kalau ini dijaga dengan sebaik-baiknya, hati dipelihara, ini hati dari segala noda dan penyakit, bersihkan semuanya, lalu diisi dengan akhlak yang terpuji. Satu. Yang kedua, lidah, ya jangan keras, tapi dijagalah. Maka saya ada yang namanya dipelajari di pengkaderan, interupsi. Desa interupsi, ufolo bicaramu, si salah nuna ya papa gurana temat wata, apa temat wata, oke aja mu ufolo bicara temat wata. Maka saya itu jarang gunakan itu interupsi. Si bingarang ada temat wata. Interupsi, ya beda sih interupsi, kok bicara itu di polo, makan cato apa? Nair temat wata di orang canggih, aja mu ufolo bicara atau apalagi temat wata, akan harus dijaga. Qaulan karima, ucapan mulia. Qaulan ma'rufa, ucapan ma'ruf. Qaulan sadida, ucapan benar. Qaulan layyinan, ucapan lembut. Qaulan baligha, ucapan tepat sasaran. Qaulan maysura, ucapan mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.